Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Angkatan 10 peserta Lesat CPNS tahun 2022 Kabupaten Pangandaran. Di sini kami ingin menampilkan video tentang peran dan kedudukan PNS dalam mewujudkan smart governance mengenai penggunaan teknologi, internet, sosial media secara baik dan benar. Sebelum itu, mari kita mengenal dulu apa itu literasi digital. Pandemi COVID-19 telah mengantarkan dunia pada sebuah masa revolusioner dengan berpindahnya sebagian kehidupan manusia menuju dunia tanpa batas, yakni dunia digital. Komunikasi yang bersifat serba digital menjadikan literasi digital sebagai salah satu kebutuhan wajib di era serba teknologi seperti sekarang. Literasi digital merupakan kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab, tidak menyebarkan informasi hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Hal ini dapat memiliki konsekuensi secara hukum pidana yang diatur pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dengan ancaman pidana. Banyak sekali penyalahgunaan internet yang terjadi pada saat ini, seperti hoax atau informasi bohong. Tips untuk melindungi diri dari berita bohong atau hoax itu yang pertama, Google It untuk mengetahui ada atau tidaknya berita tersebut. Yang kedua, dapatkan berita dari sumber berita. Yang ketiga, bedakan antara opini dengan fakta. Yang kedua, ada cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah menggunakan media digital. Tips menghadapi cyberbullying: yang pertama, kita dapat melaporkan postingan tersebut di sosial media. Yang kedua, jika perundungan tersebut membahayakan, segeralah menghubungi kantor kepolisian. Yang ketiga, cobalah mengambil gambar bukti perundungan jika sewaktu-waktu dibutuhkan saat melapor. Yang ketiga, ujaran kebencian adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan ajakan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan membangkitkan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang atau kelompok tersebut. Ada beberapa tips yang dapat membantu menghadapi ujaran kebencian. Yang pertama, berhenti sejenak. Yang kedua, cek fakta. Yang ketiga, bertindak. Yang keempat, kritisi. Yang kelima, melapor. Yang keenam, mendidik. Dan yang ketujuh adalah berkomitmen. Etika bermain sosial media, yaitu berhati-hati memberikan data pribadi. Kita harus teliti, jangan sampai data diri pribadi kita, apalagi data diri pribadi orang lain, disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu pemilik sosial media harus punya sikap kritis sebelum sharing kontennya. Yang ketiga, memperhatikan gaya bahasa. Walaupun kita berbeda pendapat, tetapi sebaiknya kita menjaga bahasa. Yang keempat yaitu mengapresiasi sumber, dan yang terakhir membuat akun sosial media dengan kejelasan. Adapun contoh penggunaan teknologi secara baik dan benar, yaitu dengan menjadikan teknologi sebagai sarana belajar secara mandiri. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi di kehidupan sehari-hari seperti untuk berbelanja. Dengan berbelanja secara online, kita dapat menghemat waktu dan kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk melakukan hal produktif lainnya. Menggunakan teknologi untuk laporan pekerjaan, mengubah proses manual menjadi otomatis sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja, biaya untuk kertas, alat tulis, dan lain sebagainya.